Hai JBL, balik lagi nih sama kita di hari Senin menemani waktu ngabuburit kalian. Nah, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentang badminton nih. Dan sebelum kita mulai, mau say thank you dulu nih buat kalian yang udah subscribe YouTube channelnya PB Ina. Nah, aku hari ini bertiga lagi, formasi bertiga. Ada Coach Andre dan Bawi. Halo. Oh iya, sebelum kita mau mengulas tentang Orlens dan lain-lain, kita mau nanya dulu nih karena ada program terbaru di PB Ina. Nah, kalau itu langsung lempar ke Coach Andre nih. Nah, ini udah ada program baru Agripina and Friends Badminton Agripina and Friends. Jadi Kayak apa tuh acaranya? udah bisa disaksiin di YouTube PB Ina. Jadi itu Agri kemarin main di daerah Tangsel, terus dia main sama ibu-ibu, main sama orang masyarakat warga Akamsi. Jadi udah bisa disaksiin. Nah, ini bakal banyak turnya, jadi semua turnya bisa disaksiin. Kalau mau lihat, coba pasang videonya. Dan akan mendukung di bangga Tuhan. Nah, jangan lupa ya, saksiin program terbarunya Agripina and Friend. Itu bakal seru banget ya. Seru. Antusiasnya rame banget ya. Dan banyak tempat jadinya. Muter. Ada yang di hall, ada yang di outdoor, ada yang di rumah orang dijadiin gor. Nah, nanti semua bisa dilihat deh di YouTube-nya PB Ina. Jadi tolong di-subscribe dan di-komen, di-like, disebarin deh, di-share ya. Share sih, benar kan? Iya, betul dong, di-share. Seru nih. Belaga nggak tahu gue. Bakal seru banget ya. Seru. Oke. Sekarang kita balik ke topik yang mau kita bahas nih. Kemarin kan ada Orlens Master ya. Tapi kita harus puasa gelar. Puasa gelar nggak ada. Sesuai bulannya? Iya. Tapi sih maunya sih jangan puasa gelar dong. Kalau bisa kan tetap bisa dapat gelar gitu. Tapi kita mungkin harus ngebahas satu persatu lah ya. Sedikit kita mengulas tentang tunggal putra dulu deh. Kita cuma ada satu wakil kan kemarin ya, Christian Adinata. Dia harus dia kemarin kalah 16 main ya. Juaranya. Iya, dia nggak juara dong, final. Ngalahin juara bertahan bukan sih? Iya. Iya, tapi dia kan kalah sama Denmark yang juaranya. Yang juara kan Juara India Rajawat. dong. Oh iya, finalisnya. Runner up. Coach ini. Finalis coach. Enggak nyangka itu. Iya, siapa tukang ular itu gua? Iya, tapi masih muda 21 tahun tiba-tiba langsung juara kan di luar prediksi. Kualifikasi pula. Iya, dari kualifikasi. Jadi ini PR juga dong buat junior kita di tunggal putra. India udah mulai nampak nih. India emang banyak kan, ya manusianya juga banyak gitu. Tapi emang juga banyak Mbak pelatih yang impor. Nggak nyaman dari Indonesia, dulu ada Korea, terus sekarang ada Malaysia juga. Kayaknya makin serius ya kalau India, kalau kita lihat banyak impor-impor pelatih, terus bikin liganya yang super, yang super mewah ya kan. Tapi emang pelatihnya juga nggak nyaman di satu kota gitu, kayaknya di setiap provinsi ada pelatih dari dia luar. nyebar berarti ya? Iya. Rata-rata kayak gitu sih di India mah. Jadi emang luas, terus penduduknya juga banyak. Nah, Indonesia harusnya kayak gitu ya. Harusnya ya. Loh, apanya nih maksudnya nih? Jadi Indonesia 200 juta. Lebih. Dia 1,4, Mbak. Cina 1,7. Udah gitu pelatih kita masih diimpor. Harusnya kita dong yang narik-narik. Iya, salah ya, kebalik ya. Lah kita kan narik dari India. Kang Karpet. Karpet. Kan tukang karpet dari India, enggak ya? Tapi benar, maksudnya ini kan jadi PR ya, karena
dengan usia dia yang segitu, kita belum bisa dengan usia yang kita, misalnya junior-junior kita yang seusianya belum bisa dapat gelar seperti itu. Jadi kayaknya masih terlalu bergantung sama Jojo Ginting kan? Iya, Jojo Ginting, paling Chico yang ada itu Vito juga Tapi Vito lagi juga mulai turun lagi. nggak Ya stabil. belum ada yang bisa ngasih kejutan juga hasilnya. Ya kebukti dari Thailand Challenge, Vietnam Challenge kalahnya banyak yang di babak awal. Jadi emang ya tim pelatihnya emang harus kerja keras. Kayaknya kalau bukan dari gua ngerasa tuh bukan dari pelatnasnya atau dari pelatihnya, dikasih kesempatannya banyak kok. Turnamennya banyak banget, Mbak. Maksudnya ya ada yang ke Eropa, ada yang gini, tapi ya tergantung anaknya aja. Nyaman atau gimana? Terlalu nyaman mungkin ya? Nyaman. Iya kan? Soalnya kalau kita lihat angkatan-angkat, ya ini bukannya compare ya, Iya, tapi kan iya, maksudnya kalau kita mau yang lihat dari yang seangkatan, berangkat dari Rusia itu loh, WJC Rusia itu yang China kan udah mulai-mulai ini nih, mulai-mulai mengkhawatirkan ya kan. Apalagi mereka yang waktu di Spain, WJC Spain juga udah mulai juara-juara gitu kan. Jadi kita ya wajar sih kalau misalnya kita tuh agak concern ya, tapi tetap aja ya kita tetap dukung ya pemain muda. Mungkin mereka late bloomers, mungkin mereka mekar di usia-usia yang beda ya kan, dari emang nggak bisa semua. ada pemain yang kayak Iya, gitu. Iya, nggak kan. semuanya. Ada yang bagusnya pas muda, terus kan ada Ko Hendrawan bagusnya pas udah Iya, udah usia. mature. Nah, kalau misalnya pemain Cina 2 tahun setelah WJC udah langsung juara Super 500 misalnya. Ya bukan berarti Indonesia harus kayak gitu juga, cuma memang jadi patokan nih gitu. Jadi penyemangat aja. Jadi buat memicu lah ya. Memicu, karena ada beberapa yang seperti Bule bilang tadi, ada yang memang dia bersinarnya nggak mesti Pas 1 muda. tahun setelah WJC ya gitu. Enggak kan kayak gitu. Ini beberapa lah, ada yang telat, ada yang awal ya kayak Racanok dari kecil dia malah udah sebelum di senior, dia junior aja udah main senior kan? Junior udah hat-trick. Iya, hat-trick udah terus hat-trick. abis itu juara dunia senior. Iya. Emang makanya. kemarin juga agak lambat kan, nggak di Iya. 21, 20 dia agak lambat juga. Ya, nanti proses masing-masing orang Beda-beda, berbeda lah ya. nggak bisa dipaksa jadi wonderkid semua nggak bisa. Iya betul. Semua ada Bisa. timingnya. Bisa. Walaupun Tuh, kita masuk sebenarnya di masih akal. menunggu ya wonderkid Indonesia. Amin. Ngomong-ngomong wonderkid, tapi kemarin KW juga kalah, Esther juga kalah gitu kan. Terus juga Kalau ganda itu kalah sama putri. siapa ya? Siapa? Zhang Baiwen ya? Siapa itu? KW. KW kalah sama Yvonne Lee. Yvonne Lee. Aduh, nggak boleh kalah. tuh Iya, harusnya. dia menang dari Gao Jifeng, terus dia kalah Iya, sama dia Yvonne ngalahin Lee. Cina, gue tahu Oh, nonton. Gao Fangji yang Iya. juara itu ya di Malang apa di mana ya? Tapi habis itu dia kalah sama Yvonne Lee. Jadi agak blunder juga lah gitu. Terus ngomong ganda putri kemarin juga hasilnya nggak maksimal. Ana Tiwi mentok di 8 memang Kalah ketemu sama sendiri. Iya. Kalah sama Lani Ripka, tapi Lani Ripka juga kemarin bisa dibilang Kalahnya jauh. sangat jauh ya. Skor bisa dibilang skor Afrika kemarin karena jauh banget, kayak nggak kasih perlawanan gitu loh. Itu ya yang sampai bikin Lani Ripka quote unquote dirujak sama netizen. Kayak gimana Dari yang tuh gue rujaknya baca. tuh? Dirujak. Dirujaknya dari mulai yang ada yang Pedes kritik. nggak, Mbak? Pedes, ini karet 2 ya. Ada yang kritik memang membangun gitu, ada juga yang memang ngebully tidak berdasar, kayak dibilang kebanyakan gaya. Kebanyakan gaya itu gimana ya? Maksudnya gaya apa? Gaya servis, gaya smash gitu. Kan itu susah juga gitu menilainya. Buat evaluasi juga bingung ya. Iya, masa Coachnya apa gimana nih banyak gaya gitu kan. Tapi ada juga kritik-kritik yang membangun gitu. Tapi agak pedes kayaknya ya. Karena kemarin skornya jauh banget. jauh di bawah 10. Kayak bukan kelasnya gitu loh. Kayak masih jauh banget ini gapnya. Iya, padahal kan Ripka salah satu yang senior juga, maksudnya. Ya kan satu batch-nya sama Ana, sama Fadia gitu. Iya. Ini Ya PR lawannya gede ini juga pemain Cina baru lagi yang WJC kemarin. dari kualifikasi. dari kualifikasian mungkin juga kemarin. Tapi emang bagus nih China Iya, yang ini kuat sih, Liu gitu. Shengshu ini bagus. Iya, tapi kan harusnya dengan Pengalaman Ripka Ripka yang lah ya. udah Iya. lama juga di Platnas, Harusnya dia bisa ngangkat Lani ngebawa lah ya. Tuh, setuju. Tapi kemarin Kalau itu. sih ya kita harus berbesar hati, ya memang nggak bisa gitu kemarin. Kurang bisa apa yang ngebawa juniornya lah gitu. Betul. Agak digeprek lah kemarin tuh. Tapi ya harusnya Ana Tiwi juga
harus bisa lebih maksimal. Dia kan sekarang yang salah satu nomor 2, nomor 3. Nomor 3 lah ya, Nomor 2-3 lah itu ganti-gantian ya, itu. lah. Ya kalahnya juga ya walaupun lawan teman sendiri, Tapi jauh juga. kalahnya juga jauh. Nggak Belum nggak ada lawan. belum ada yang konsisten ya. Betul. Jadi PR gede juga nih buat women's double karena cuman ngandalin Apri sama Fadia. Fadia, Ini iya. PR gede juga nih buat Ko Didi. Itu ini juga luar tuh jadi biasa. concern juga tuh, netizen juga banyak bilang bahwa wah kenapa polanya kayak gini terus nih, jadi ganda putri Cuman hanya satu. satu yang Iya. bisa diandalkan. Karena emang cuma satu Karena Iya. memang sampai sekarang. gimana ya? Kan semua Dari impiannya, dulu, memang dari impiannya dulu seperti sih. ganda Iya. putra, impian namanya Pengennya juga kayak harapan gitu. ya, Iya. gitu. Tapi dari dulu Memang seperti itu ya. belum bisa nih ada backup Ada 2 atau 3 gitu yang saling membantu. atau ada 6 kayak ganda putra. 2 dulu aja deh ya. Oh, 2 ya. Iya. Oh, Dua enggak, aja susah juga sekarang mau nyoman bilang ngandalin Apri dong. Ya nyoman Apri doang yang bisa main di level Super 1000. Yang lainnya kasihan juga sebenarnya Apri. Jadi nggak ada yang bantuin, misalnya kan drawing. Paling nggak ada yang bantuin ngalahin siapa gitu kan. Jadi nggak capek-capek banget. Kalau sendiri tuh aduh, gua dari babak awal nih. Gua harus ngoyo sendiri Iya gitu. juga ya, soalnya yang angkatan-angkatannya dia yang negara-negara besar bulu tangkis itu memang saling bantu-bantu Ya, Jepang, kan. ada Jepang, bahu-bahu Cina, lah. Korea itu Banyak. Sini ke temen-temen gua udah Iya. digeprek Iya. misalnya. Paling gitu. nggak lu udah capek dulu walaupun menang gitu. Iya. Menang besok ketemu lagi. Kalau ini ketemu gua lagi. capek sendiri Iya, gitu ya. Dari awal tuh satu, waduh capek tuh. Bener, Apri. dia fight sendiri ya maksudnya. Jadi ya PR gede juga sebenarnya buat PBSI lah ya. Karena ganda putri terbaik kita ya masih ada di PBSI gitu. Semangat Gitu. Ko Didi. Sekarang ke ganda putra yang kemarin juga ya lepas ternyata gelarnya. Kita bahas dari Leo Daniel dulu deh. Kemarin kan sebenarnya banyak yang ikut ya, ada Leo Daniel, Pramiere, terus ada Bagas Fikri. 3 pasang. Maksudnya oke-oke lah. Memang di luar The Daddy sama Fajri. Fajri. Cuman ini juga Minion. termasuk Minion. oke gitu. Ya Minion. Termasuk oke. Kita bahas dari Leo Daniel dulu deh. Kayaknya kurang apa ya? Hasil dia tuh kurang bisa Iya. nanjak banget gitu. Nggak stabil setelah juara Indonesia Master Thailand. Kan main All England quarter. Swiss babak pertama, Spain babak pertama. Ini Orleans di semifinal kalah sama Bagas Bagas Fikri. Fikri. Ya walaupun kalahnya, maksudnya kalahnya kan teman-teman sendiri, Iya, rubber. bisa siapa aja gitu, tapi kalau udah lihat di Spain sama di Swiss harusnya udah sekelasnya si Leo Daniel, nggak boleh kalah di awal gitu, Mbak. Atau kenapa ya? Apakah stamina? Atau maksudnya gini, bukannya stamina mereka pribadi, tapi kan ini turnamennya beruntun Panjang, ya. Udah ya. gitu di Eropa, yang cuacanya juga beda. Ya sama kita. Yang katanya juga mempengaruhi bola shuttlecock juga Iya. ya. Kan dia Apakah- lebih lambat. lambat. Apakah itu? Dan sebelumnya kan mereka ikut tur yang Asia juga Iya, banyak, beruntun. 4 kan gitu. Ada pengaruh dari situ atau gimana? Ngaruh sih pasti, ya nggak nyoman fisik gitu loh, mental boring, Mbak. Oh sama fokusnya ya, Hmm, capek jenuh, fokus. pasti kan Oh, iya, jenuh. benar. Aduh, udah gitu makan belum tentu fit banget. Kalau bawanya dari Kalau bawanya rice cooker mah kalau berat bawanya ya. rice cooker, Mohon maaf, di Basel udah habis biasanya. Iya. Negara Di kedua, minggu kedua udah habis. Rendang-rendang udah nggak ada nih. Berarti Iya. dia sisanya cuma abon doang nih. Abon, sampai Orlen udah sedikit abonnya. Oh, dia pakai Plastiknya kecap doang gua rasa ya. iya. Jadi emang gimana ya? Mungkin bisa bawa tim masak kali ya. Widih. Nggak Soalnya bisa, ini itu 5 budgetnya kan? gimana Nah, budgetnya? itu dia. Udah mendingan beli di sana dong. Jadi masak, timnya masak yang masak gitu, Dep. Uang sakunya mungkin dikurangin, tapi lu buat masak aja. Lebih Kalau- engineer kalau lo- daripada lu ngasih yang masak, mending gua diberangkatkan gua masak. Dia bawanya gitu. teri tapi Oh, ikan teri. Ikan teri. Iya kan? Bukan rendang ya, Iya. yang banyak protein gitu. Bawanya ikan teri. Tapi kalau misalnya lo masih jadi pemain, mendingan kayak gitu, uang saku lo dipotong atau lo bawa sendiri? Gue sih mendingan gue nggak repot deh, mendingan gue dimasakin, Mbak. Nggak apa-apa, Nggak uang saku Tapi- dipotong. ya udah uang makannya gue nggak usah dapet, uang sakunya sini kasih gue. Tapi gue Tapi makan nggak makan pusing 3 kali deh. sehari? Iya. Oh, gitu. Makannya makan enak ya, gitu. Jangan nasi sama telur juga dong. Iya, ya. makannya enak kan dia Pokoknya bisa belanja di Steak supermarket. 3 kali sehari Nggak gitu. gitu Wah, juga. itu mah Tekor tekor dong. Iya, ya terserah pokoknya makan enak apapun, ayam goreng kayak Tapi itu sambelnya nolong kayak- banget sih kalau kita kayak di Eropa, kayak di India juga, maksudnya kayak yang kita agak susah makan lah. Terus kita dapat kayak di Swiss nih kita dikasih nasi Ih, tuh. gua sampai 2 selalu bawa 2 gua Wah, lu tuh di Swiss. ketahuan. Ya, siapa itu satunya lu Nggak bawa? tahu. Itu kan udah dihitung, Le, per Nggak, kepala. bodo amat. Jangan Parah mandang. lah. Gua selalu bawa 2 Enggak, makanan pantesan tuh Indonesia. ya, Mang Aceh suka nggak dapet tuh dia. Iya, berarti ya. Gue selalu bawa 2. Swiss
Aku aja harga bisa 60.000, mendingan gua. Pantes kita tuh suka kurang-kurang tuh dapat nasi kotak tuh ternyata Terus dia. jadi gua selalu masukin kamar, abis itu kalau udah malam gua masukin microwave. Kan? Wah, dia mirip mode on banget ini. Kadang-kadang tuh pelatih suka nggak dapet dia loh ternyata. Ternyata ya, Astaga. kita saling mencari siapa penyebabnya gitu Enggak, ya. mohon maaf kalau di Swiss soalnya, aduh, Oh, jadi analisa Leo Daniel ini apa dia nasi kotaknya diambil apa gimana ini? Tapi Leo Daniel ya menurut gue sih emang nggak stabil setelah juara 2 kayak gitu. Heeh. Mungkin juga persiapan gue rasa sih cukup ya setelah panjang kan dari Asia. Tapi kan jenuh itu loh Mbak yang nggak Iya, bisa dilawan. fokusnya. Si Butet tuh dulu pernah bilang kalau misalnya turnamen beruntun itu, ya yang namanya fisik capek, tapi kan atlet udah dilatih bisa ya. tidur, istirahat, Dan, recover. nah yang paling susah itu adalah capek fokusnya gitu. Jadi kayak mesti lagi dari nol, mesti fokus gak boleh mikirin apa-apa. Itu yang lebih capek katanya dia sih gitu dulu. Iya, emang bener sih. Terus terutama tapi kalau Cibutet masih mending Mbak, karena kalau dia beruntun dia capek pikiran gitu, tapi dia sampai final terus gitu kan. Jadi pas aduh gue capek nih, aduh prasmanan gue gede, seger lagi gitu kan. Kalau Terus yang dia kalah-kalah main. awal gitu loh. Nah, kalau yang kalah-kalah babak pertama terus mikir Besok aduh besok fokus gue latihan, lagi. aduh gue makan apa besok. Nah, itu tuh fokus terganggu. Belum gini, tuh. aduh dibully nih buka Instagram. Iya. Ya jadi ya memang sih tapi susah aja jaga Iya. fokus. Tapi kalau kayak Cibutet ya dia enak karena kan sampai akhir jadi nggak terlalu boring gitu kan. Iya, bener. Aduh. Kembali ke yang lain nih. Ya Bagas Fikri, gue sih tetap apresiasi walaupun kalah. Kan kalau kita lihat match-nya terakhir Koeri bilang mainnya lebih dialusin aja karena udah gak kalah tenaga dari segala. Dia 4 pertandingan dan Bagas Fikri tahun ini mulai ada progres lah walaupun Iya. nggak langsung juara gitu. Di All England dia 8 besar, terus nggak kalah babak pertama, nggak kalah 8 besar di Spanyol, di sekarang final. 4 turnamen berturut tuh nggak gampang. Susah gitu loh. Aduh main lagi, bertanding lagi. Tapi Udah gitu masuk mungkin, final. mungkin hasilnya juga nggak sesuai ekspektasi, dia juga gimana ya naikin Iya. moodnya lagi gitu. Dan kan posisinya dia kan nggak enak ya. Maksudnya dia tuh dibully, dibantai orang tuh setahun loh kemarin. Sekarang dicoba dia pelan-pelan. Ya dengan ini masuk final pun gue tetap ya maksudnya harus diapresiasi. Iya. Mudah-mudahan nanti setelah ini bisa lebih bagus hasilnya Lebih di level bangkit yang lebih lah. tinggi gitu. Walaupun mereka kalahnya dari pasangan ganda Cina yang bisa dibilang baru ya, Baru. World Tour Iya, ya, masih level muda. World Tour gitu. Dari Nah Kual sebenarnya tuh juga. apa sih keunggulan dari pasangan Cina itu? Le? Nah dari awal kan gue udah sering bilang kenapa junior Cina bisa langsung ngelawan di senior karena dia udah punya tenaga. Bagas Fikri kalau tenaganya menang mungkin menang skillnya Mbak. Tapi kan tenaganya udah keplek-keplek ya kemarin. Di smash sudah nggak balik. Dia cuma cepet tenaga tak tok. Tadi Mungkin hantam kalau aja sama ketemunya dia. di babak satu Beda Ya, lagi. cerita. lagi. Iya. Oh, ini udah sisa-sisa Udah penghabisan sisa-sisa ya. dan sebelumnya Bagas Fikri semifinalnya lawan Leo Daniel Rubber udah mau juga. menang, Iya. udah mau menang nggak jadi menang, menang akhirnya kan 23-21. gitu kan. Iya, 20-17 kau balik unggul 21-20 dibalik lagi 23-21. Udah terkuras juga deh Capek tuh. juga gitu. Oh, oke. Berarti unggul di power ya pasangan Cina. Ya ini. Cina kan semuanya dengan tipikal yang sama bukan dengan Kencang. Iya, smash, maksudnya bukan skill yang drive. aneh-aneh Iya, nggak gitu. ada. Ya kan jarang Beberapa banget. aja nyaman Zheng Kuat. Siwei paling yang bisa kayak gitu. Tapi juga kalau dibilang skill nyamain aneh-aneh ke Indonesia juga Nggak. nggak ada. Enggak ya. Dia Mereka kuat tuh aja. cuman cepet, kuat, jarang mati sendiri, Iya, nggak error. Dia sama konsisten. berani, nekat gitu loh. Fokus mereka bagus ya. Bagus, karena gini loh, mereka sebegitu banyaknya orang, mereka ngantri untuk ikut pertandingan itu. Jadi kayak ajang pembuktian. Nggak mau sia-siain Iya, lah. karena kalau kita udah dikirim, kita harus kasih yang terbaik. Kalau enggak, kita Buang. diganti nih sama yang lain. Jadi Cepet kan dia mindsetnya buangnya udah kayak juga. gitu. Karena saingan internalnya juga iya, berarti. dia stoknya banyak banget Sekelas kan. Deoyue aja udah retired. Iya, Udah bener nggak di- sih katanya dia retired atau hanya ini rehat aja? Kayaknya Retired lah kalau ini banyak juga Cina mah nggak Karena peduli. udah banyak banget yang ngantri kan. Ini juga sebenarnya kan masih muda banget. Satunya 22 tahun, satunya 19 tahun. Bener-bener apa ya kayak Iya. ya the babiesnya China ya. Ya, Iya bisa makanya dibilang gue gitu. bilang udah dari juara. awal kalau punya tenaga pasti paling nggak bisa ngelawan aja. Menang kalahnya masih belakangan deh. Yang penting bisa ngelawan dulu. Nah kebetulan Bagas Fikri tenaganya udah nggak ada nih. Ya udah jadi bisa menang. Padahal kalau skill mah nggak ada kali. Iya. Orang itu Cina itu main di Malang kemarin.
lawan KJA gue ngeliat itu. Dia masih bocah. main di Malang, sekarang udah juara Iya, dia. gua bilang, lah, Juara. ini kayaknya yang main di Malang deh kayaknya. Sekarang udah bisa juara Super 300, maksudnya emang Kemarin Progresnya kalau nggak salah cepet mereka banget. juara juga di Ruichang Iya, China Cina. Master ya. iya, iya. Jadi memang lumayan pesat ya Iya, pesat kenaikannya. banget. Mereka udah ngalahin juara All England, ibaratnya kayak gitu kan sekarang. Iya. Tapi ya kita tetap harus apresiasi karena Iya. akhirnya Bagas Fikri naik podium Podium lagi lagi. setelah 1 tahun, Iya. ya kan? Hmm. Setelah All England itu terakhir, akhirnya dia bisa sampai ke babak final lagi. Di Thailand kemarin semi Super 300 juga. Nggak apa-apa, awal-awal pelan-pelan. Yang penting bisa 300. bangkit aja. Yang penting Jadi bisa bangkit. rasa pedenya Iya. bisa naik lagi. Karena gitu dia ya. dibantainya setahun, Mbak. Sama netizen tuh, mana Bagas Fikri? Mana udah juara All England nggak juara lagi Super Iya. 1000. Katanya Dibantai juaranya abis itu. kebetulan. Ya gue nggak peduli sih, walaupun kebetulan gue tetap juara All England. Tetap nama gue terukir Iya, nggak juara All peduli, England tapi ya kan. nggak gampang juga kan jadi kayak Bagas Fikri. Dia udah pernah juara All England, terus turun seturun-turunnya. Kalah pertama. Rajin tuh pertamanya tuh. Iya. Rajin tuh. Pertama, Cek, kedua, pertama, kedua. Absen dia ya, Nah. babak 1, babak 1. Terus mulai tahun ini masuk di semi di Thailand, sekarang masuk final, harus diapresiasi lah. Ini gue ada titipan nih dari belakang ya. Apa Dia nih nanya gini titipannya? katanya. Ada nggak di zaman lu, Ci, yang kayak gitu juga abis juara All England tuh susah gitu bangkit? Lah gua, Bra. Gua rasa itu nyindir Debbie deh. Gua Wah, rasa. gua rasa lu nyindir gua dah. gua. Tapi memang gue juga sempat merasakan itu waktu gua masih Ucok. Ya memang ada kendala non teknis lah kalau untuk gua sama Ucok saat itu. Tapi untuk bangkit sebenarnya bisa, tapi memang butuh proses. Nggak Gua gampang. akhirnya juga bisa juara lagi itu di Korea kan waktu itu. Setahun Itu juga kan? iya, itu ngalahin Wang di Yilu. final. Oh ya, Wang Yilu sama si Wang Itu tawan Dolphy. gua. Tapi itu butuh proses ya, antara lu mau atau enggak, lu bisa atau enggak bangkit. Karena kalau begitu kita di atas terus jatuh ke bawah itu tuh buat naiknya lagi tuh ya cukup Wah, penuh susah. perjuangan loh. Itu lebih ke apa tuh, Dep? Maksudnya waktu itu lo habis juara All England, terus apakah ada pressure, wah udah juara nih gue Super 1000. Berarti abis ini gue kalau ikut Super Nggak 1000. Super 1000-nya kali, Mbak. pressure-nya All tuh England-nya, gimana? nama All England-nya. Iya, iya. Maksudnya levelnya kan prestisius gitu ya. Nah, abis itunya lo ikut lagi, bebannya tuh di mana gitu, seperti apa gitu? Bebannya tuh pasti ada karena kan ekspektasi orang lu udah. Jadi gini loh, perbedaannya kita sebelum juara All England, kita berangkat, gue bareng sama Cibutet nih. Oke, target lu juara, Dep lu minimal semi gitu. Tapi begitu kita juara All England, pas berangkat, target kalian berdua juara. Entah siapa yang juara, kalian berdua pokoknya harus ada yang bawa gelar juara. Nah, targetnya itu udah berbeda gitu. Nah, sebenarnya tergantung kita gimana lagi sih nanggepinnya ya. Maksudnya dalam hal yang kecil deh, latihan lu masih bisa nggak tetap konsisten kayak dulu sebelum lu juara gitu. Lu bisa nggak justru lebih daripada itu, karena ya itu tadi mempertahankan kan lebih Susah. sulit daripada. Tapi ada yang misalnya abis juara gini, abis itu latihannya malah, kan gue udah juara. Bukannya lu Banyak. tahu, Mbak? Oh, ya ini gue sebenarnya memancing aja ya. Iya. Bukannya Enggak, lu enggak. liput sendiri waktu itu? Bukan, maksudnya Oh. Debbie kan mantan pemain, bule Iya. juga. Kan Iya. melihat ada tuh yang kayak banyak, gitu. maksudnya banyak kejadian seperti itu. Jangan kan juara All England, juarain Cak Ayam aja banyak yang Iya, begitu. maksudnya banyak yang Jadi kayak abis gitu. juara merasa, wah kemampuan gue berarti udah di level ini nih. Berarti Iya. gue kalau latihannya agak biasa, mungkin gue bisa juga juara Iya, gitu jadi pola gimana pikirnya, ya, gua jadi- mindsetnya. Iya, Iya, mindset. mindsetnya. Jadi kayak ngeremehin jatuhnya. Gampang puas. Gampang puas. Kayak gue udah juara, nanti lagi aja kejuaraan gede gue ambil. Lah kali lu latihan begitu juara gede bisa ambil. Maksudnya mindset itu yang harus dijaga gitu. Tapi kalau kayak Bagas Fikri ini kan juga kecepatan menurut gue. Dia All England pertama loh. Dia sebelumnya pernah juara apa sih? Tapi Belum gue kan? kalau jadi dia, gue tetap milih gue ambil hoki gue setahun itu. Iya. Tapi maksud gue, kan dia ini All England pertama dia juara. Iya. Terus abis itu kalah. Menurut gue juga emang waktu itu emang dia lagi on fire banget. Yes. Nggak bola apa aja jadi itu pokoknya. Nah, Nah, dia ngalahnya yang top kok. ngalahin Kobayashi, ngalahin Kevin, ngalahin Dedis. Ya maksudnya emang rezekinya dia, terus habis itu turun. Emang sebenarnya tuh masih di levelnya belum Iya, di 1000, belum Mbak. di juara Itu bener-bener dia All England. lagi di topiknya aja ya. Kan dia juga berangkat nggak dikasih target sama Koeri. Udah lo pergi cobain dah lo main All England. Lo belum pernah kan main. Tuh juara. Lah kaget, dia aja kaget. Kayak itu dong pasangan ganda putra juara Olimpik.
Taipei. Oh, Liang. Nah, Wang itu Chile. juga. Sampai sekarang kan dia Nah, malah Itu lebih pada dari Bagas Kalau Fikri dia kayaknya. kalau Bagas Fikri kan setahun. Kalau dia 4 tahun. enggak Nah, seumur hidupnya dia juga enggak hoki apa-apa, seumur Mbak. hidup dipakai Enggak itu. apa-apa Iya gua. sih. Enggak Tapi kan apa-apa. maksudnya Tapi maksudnya karir lu kan nggak tahu mereka jadi split atau enggak ya? Kalau nggak salah tuh sempat Sempat split. tapi Nah. kayaknya bakal Balik balik lagi. lagi deh. Heeh. Mungkin setelah Olimpik kali ya benar-benar baru split kan banyak akan pasangan yang seperti itu. Ini Oh, siapa tuh? ini Apa, guys? spill dikit doang. Coba nanti kita kepoin IG-nya Debbie. Ya udah inisial. Jangan dong. Ya udah sektor. Usaha. Nah, sekarang satu lagi deh, masih ada Pramiere. Yang kemarin tuh menurut gue blunder sih, karena dia kalah sama Prancis. Iya, nggak boleh lah kalah sama, maksudnya Prancis ya walaupun tuan rumah tapi ya Prancis. Iya, Kalau lu maksudnya kalahnya main blunder gitu. bola Ganda putra lagi. dan Iya. kalau lu kalahnya main bola sama Mbappe nggak apa-apa. Nah, mohon maaf nih kalau nanti saya diserang fans bola. Ya udah nggak jadi. Iya, kalau kalah sama Mbappe nggak apa-apa main bola. Ini kan badminton. Maksudnya Harusnya tuh Prancis kita. gitu. Aduh, Justru nggak kayaknya boleh tuh kalau kalah. kita ngelawan negara yang bukan negara badminton lah, kayak dulu kan jackpot ya, maksudnya enak nih enak gua. banget, enak banget. Kalau sekarang justru ya ketar-ketir juga gitu. Ya, ya emang nggak, sekarang emang lebih merata bulu tangkis dunia gitu, tapi ini kan nomor andalan banget ya ganda putra, dengan lu juga salah satu tim yang di situ tim 5 top terbaik Indonesia. Lu kalah sama Prancis tuh nggak boleh harusnya. Tapi banyak yang bilang juga nih, ini kan Yere baru comeback Iya. setelah cedera, dan katanya kalau misalnya ada pasangan baru comeback bukan berarti yang susah bukan yang cedera doang. Jadi partnernya Partnernya, katanya iya, juga setuju. betul. kagok lah, bingung apa segala Iya, macam. harus adjust lagi kan mainnya Nah, gimana. terus sempat kelihatan juga Pram juga mungkin nggak tahu ya, ini kita lihat dari luar aja. Yes. Gesternya tuh dia entah kayak bingung atau apa atau ngambek apa gimana kita nggak tahu. Tapi kayak Nggak ada komunikasi Gak ya. kongsi. Kayak agak pecah kongsi dikit gitu kemarin di situ. gitu. Apa ini aura-auranya Rinov Mentari yang tadinya nggak ngomong pindah apa gimana ke Pramiere apa gimana? Apa yang gitu. kayak kalau Mas Sowi bilang apa dulu? Apa? Gersang apa? Oh, gersang. Subur tapi gersang. Kalau nggak teguran gitu. Tapi memang iya kan, kalau kita nonton kemarin mereka tuh nggak ada yang tos-tosan. Terus kayak buang muka ke kanan ke kiri. Ya susah sih kalau emang Kalau ada dia problem mati di juga internnya juga susah lah. ngelihat ke pelatih doang, bukannya komunikasi gitu. Dia mah masa ada problem di intern? Iya, kalau dia ngomongnya, kalau Debbie dengan tadi Debbie ngomong dia nggak komunikasi, ya lu sesama pasangan aja lu ada kenapa nggak ngobrol? Kan bisa gue aja nggak tahu. ngomong. Nah, kalau pemain ganda misalnya lu pernah nggak misalnya tapi lu nggak ada keributan, emang lu lagi nggak ngomong aja, nggak pernah? Tapi paling nggak gue tosan, Mbak. Oh, Kalau nggak Oh, tos-tosan walaupun kenapa? lu nggak komunikasi tapi tos gitu Iya. ya. Kecuali ganda campuran Jafar sama Ais nggak tosan. Oh, karena kan- memang request. Iya, gitu. Dari Jafarnya Nggak mau. Emang iya? Dia nggak nyaman. Sumpah, dia bilang katanya gue nggak nyaman. Terus Yes. kalau misalnya di ini net apa penonton ayo tos dong tos, dia malah buyar konsentrasinya. Jadi katanya jangan disuruh Tos-tosan. Nah, Jangan kecuali suruh itu Jafar ya. tos-tosan pemirsa. Dia ada riders. Iya, ridersnya gitu si Jafar sama jangan Ais. tos-tosan. Terus pas ditanya, iya minta dukungannya gimana dari penonton? Iya jangan disuruh tos-tosan, request. Pokoknya jangan suruh tos-tosan dah. Lu teriak-teriakin gua nggak apa-apa. Nah, gue nggak tahu apa Pramiere ada mungkin kayak gitu juga kemarin apa gimana gitu. Dia request, masa bisa request? Lihat lu sebagai ganda putra nih, kan maksudnya sesama cowok gitu. Kalau mungkin main miss kan kata ceweknya mut-mutan. Nah kalau cowok Sama masa cowok? mut-mutan? Iya makanya harus brokotnya dia gimana, paling nggak brokot? lu tuh ngobrol gitu kalau ada masalah. Bro, gitu, Udah ngobrol. pada gede-gede kan. Misalnya ada yang mainnya salah satu nggak enak, lu lagi nggak enak atau partner lu, nah itu lu gimana diomongin? Kenapa lu tetap aja ada Iya kan komunikasi ya? kayak sekelas Endra Hasan aja masih ini nggak apa-apa disupport, tetap Iya, disupport iya. gitu. Ya lu selesai dulu masalah komunikasi lu nih kenapa? Kan ada orang ketiga, ada Koheri atau Koar. Mungkin Koar lah yang bisa nengahin kan lebih naga Iya, air iya, kan. iya. Lebih adem gitu Iya. ya. Lebih adem, Heeh. lebih Koar kan mengalir lebih gitu. lebih ngerangkul ke anak-anak ya paling bisa ngobrol kenapa masalahnya, mungkin bisa cerita ke Koar, terus Koar kasih jalan keluar. Ya Koheri juga bisa sih pasti. Nah, tapi menanggapi tentang Pramiere, banyak juga netizen yang bilang nih, sejak masih Gak split gitu, split bisa. Bukan. Biasanya itu adalah Biasanya hobi utama. Iya kan biasanya Solusi utama kalau netizen, nggak split keluarkan. Nah, gitu. degra gitu ya. Kalau ini lebih nanya.
Maksudnya sejak si Yere cedera ACL, terus kan dia banyak ya penguatan dulu segala macem. Terus kemarin kok bisa bentrok? Apa gara-gara pas lagi penguatan, mestinya penguatan, Yerenya bikin konten kesana kesini, main sana sini ya? Banyak juga yang bilang gitu. Banyak Jadi Ngurusin- maksudnya ya, kurang kebanyakan ngurusin fokus orang. katanya. Kebanyakan main Netizen. sosmed gitu ya kalau menurut netizen ya. Iya, makanya katanya kayak kurang fokus untuk penguatan, untuk balik lagi itu emang elah, yang sengaruh itu. Netizen tuh kebanyakan ngurusin, yang direkam juga paling 3 menit. Iya. 10 juta jamnya tuh dia penguatan. 10 juta jamnya dia penguatan. 10 juta jam tuh apaan tau? Ya, kalau nggak penguatan kan dia nggak mungkin bisa main. ya nggak Iya, sih? dia kan nyaman ngerekamnya nih 3 menit, 2 menit. Sisanya kan dia penguatan loh. Dan itu mungkin hiburan juga buat dia gitu. Karena kan atlet yang baru cedera, apalagi cedera ACL ya, itu Iya. tuh kan gak gampang. Karena salah satu cedera yang paling ditakuti Iya. atlet badminton ya katanya ACL. Paling fatal. Perkara Insta story aja masih di komen. Ya Berarti kan? mungkin kita harus hidup di zaman batu. Iya. Zaman Nah, tidak sebenarnya ada kalau sosmed. cedera ACL tuh maksudnya kayak gimana sih? Maksudnya kalian amit-amit nggak pernah Nggak kan pernah. yang ngalamin itu, tapi ada teman-teman yang memang cedera ACL gitu kan. Kalau kita lihat kayak Carolina Marin, Sayaka Hirota itu kan juga cedera Iya. ACL Hayom, dan itu Hayom. Hayom dan itu lama banget Iya. mereka bounce back-nya walaupun mereka operasi. Kalau Yere kan enggak ya, Nggak. kondisinya nggak operasi, tapi tetap aja agak mengerikan ya namanya cedera ACL. Nah, ini mereka masih bisa dibilang baru comeback dari cedera, masih ada excuse itu atau gimana kalau menurut kalian? Ya mungkin secara gua ngobrol sama kakaknya Yere nih. Masih ada trauma, masih trauma pergerakan tuh takut gitu. Ada posisi-posisi tertentu. Iya, apalagi di ya? overhead kiri atas. Oh, ya karena harus Iya, dia pukulannya takut. ekstra Makanya dia gitu. nggak jarang jumping kan kalau di sisi situ kayaknya. Biasanya nyaman gitu. Mungkin makanya Pram berusaha untuk mengcover, Cover. kakinya jadinya ada kayak rotasinya keganggu. Jadi gitu. kepecah loh mainnya. Dia harus mikirin mainnya Yere, dia harus mikirin mainnya dia. Jadi mainnya dia. Kacau sendiri kacau, gitu jadi di pusing dalamnya. sendiri. Kan Makanya Pramnya juga bilang kan kayaknya gameplaynya mesti kita setting lagi Iya, nih gitu. Mesti seperti cari yang apa. terbaik kayak gimana ya. karena kan dengan Yere mungkin speednya belum bisa ngimbangin. Ya lu nggak bisa main dengan cara lo Tempo yang lama. seperti itu gitu. Lo harus ganti. Ya kayak Dedis aja dulu, Dedis dengan bisa gitu, sekarang lebih ngatur penempatan gokil. bola gitu. Kalau Dedis tapi memang beda itu, dia makin tua memang Dewa, makin semakin dewa, makin pedes dia tuh, memang udah nggak bisa. Makin di depan. Dan semakin susah ditiru. Iya. Nggak bisa, Lu mau Mbak. nontonin tuh mainnya dia, gue mau kayak gini. Nggak bisa, itu udah limited itu, limited Nah, edition. makanya. Oke, kita sekarang ke mix double deh. Yang kemarin juga rame banget nih. Ada Mbak Wit dulu, Mbak Wit. drama-drama ya kalau Iya. nggak salah. Mix kita banyak loh. Kita ada 4 pasang ya. Akbar Giska, Amri Wini, ada Aka. Nita, Zaka, Am- Rehan, 5 Rehan, malahan. 5. Tapi ya bisa dibilang nggak berhasil juga gitu. Malah pada bilang tuh kayaknya Remuk redam. iya, kayak kemarin deh terakhir aja Rehan Lisa deh waktu lawan anak buahnya Coach Nova gitu. Ini kan pertemuan kedua. Pertemuan pertama itu Di Malaysia, dia ya Malaysia. dengan alasan lawan punya keunggulan nih karena dia tahu kelemahan kita seperti apa. Coach Nova pasti ngasih tahu gitu. Nah, mestinya kan di situ mereka cari PR ya. Itu kan PR buat mereka cari solusi terbaru gitu. Sedangkan di saat ketemu lagi tuh malah lebih jauh, poinnya lebih jauh gitu. Dan Tangje itu kemarin gue lihat mainnya lebih tenang, nggak. Tangje tuh tipe yang dulu tuh ngerasa gerusuk gitu. Kemarin tuh lebih tenang, dia tahu misalnya Rehan bagusnya di setengah lapangan setengahnya. Dia habis panjangin dia nggak gerak, tungguin aja sama dia. Kayak udah ngebaca Iya, banget ditungguin ya. aja sama dia, ditungguin. Oh, tapi itu kan dia ada statementnya itu. Iya. Karena iya dia bilang kita dibilangin sama Coach Nova dan Kareksi untuk main sabar. Karena Rehan Lisa itu kelebihannya di defense, tapi mereka nggak punya power. Iya, serangannya maksudnya nggak terlalu keras Yang nggak seperti yang lain. mematikan. Nggak lah mematikan. gitu. Nah, kayak Om kan juga waktu interval, kalau itu buka aja belakang. Ya Dia bilang gitu. di dingdong ya. Defend aja, buka belakang. Maksudnya ya Rehan juga, kita juga tetap emang dengan 4 turnamen nggak gampang. Iya. Tangje ini main 4 juga, tapi dia sebelum di Orleans ini dia skip, nggak main di Spain. Ada istirahat, ada Dia jeda. istirahat. Nah, kalau Rehan kan berturut tuh. Berturut-turut. Ya walaupun kemarin ya kalah sama Tangji ini, mungkin emang harus dicari lagi cara gimana sih main lama ini dengan udah 2 kali kalah kan. Iya, 2 kali Iya. kalah. Yang terakhir malah lebih jauh gitu.
Emang sebegitu gedenya ya, maksudnya pengaruh psikis ketemu mantan pelatih gitu. yang sekarang menjadi pelatih lawan lo. Sebenarnya sih mungkin kalau lawannya paling enggak Om K tuh tahu banget lu mainnya gaya apa, udah. Flick service aja. Om K kan ngomongin servisnya gitu kemarin. Kalau udah telat buka aja, nggak usah half score, buka belakang. Dia udah tahu aja. Tapi fair juga dong buat dia karena Iya, kan ini profesional. Fair. Ya, profesional. Jadi ya benar kata Debbie tadi. Maksudnya buat Rehan Lisa ini jadi PR juga. Oke, mereka udah tahu nih gini. Gimana caranya nih? Iya, Gua emang harus ngakalin ada performance tim gue. evaluasi. Mungkin dengan record game nih matinya di daerah sini gitu. Tapi yang ceweknya TWW itu berani mainnya. Berani banget kemarin. Berani bagus mainnya. Bagus ya dia. Karena dia juga mikir ya itu tadi mungkin ya dipesanin power nggak terlalu kuat gitu. Lu buka aja, tahu sendiri kan kalau Malaysia defend ya. Iya, dari kan lahir kayaknya tembok. dari lahir dia udah bisa defend. Tapi kalau misalnya ada bukan ketakutan ya, ada wah ketemu lawan yang sekarang dilatih sama mantan coach gue gitu. Berarti udah tahu banget nih permainan. Speaking of tahu permainan, kita dulu pasti tahu dong Lin dan sama Lee Chong Wei udah 5.000 kali kayaknya. Iya. Udah bukan tahu lagi, kayak gue tahu nih kapan dia ngelap pakai angin apa segala macem. Tapi tetap aja gitu loh, pertemuan mereka tuh nggak bisa diprediksi gitu kan. Selalu rame ya. Iya, kurang analisis apa sih, itu udah semua apa namanya Sudut. teknologi dia udah tahu kali ya, tapi tetap aja tuh rame gitu bahwa jadi kalau misalnya lawan udah tahu banget menurut gue sih masih bisa kok kita ngakalin atau bisa kita mencari cara gitu kan. Gimana kitanya lah udah Gimana sekarang. kitanya. Jangan jadi alasan lah Kalau ibaratnya kita ya, emang karena pengen, sayang. kan bisa, gue pengen nunjukin aja gitu. Harus motivasinya beda. Ya sebenarnya harus kayak gitu sih. Karena kalau kita selalu mikirnya, Kak Edeng udah tahu nih pola mainnya gue pasti dikasih tahu kayak gini. Berarti kan PR-nya dia adalah, gimana caranya dikasih tahu kayak gitu, tapi gue bisa ngebalikin keadaan. Nah itu yang kayaknya kemarin nggak terjadi. Sama kayak lawan sesama pelatih deh, ganda putra aja sama-sama pelatihnya Koheri. Iya. Misalnya udah gitu main misalnya lawan temen sendiri udah kurang tahu Iya, tiap hari kebiasaan gitu. dia gitu. Tapi kan bisa berubah-ubah Iya, kan hasilnya. kadang sini menang, besok ini menang. Iya kayak gitu. Jadi semangat buat Rehan Lisa kalau jujur, tapi gue malah pengen ketemu lagi nih mereka. Gue pengen lihat nih kalau misalnya ketemu lagi kayak gimana gitu ya. Tapi emang Tanje ini ngeri juga sih, bahaya juga nih. Ada dari apanya, Le? Karena dia emang gila bulu tangkis kan. Terus juga powernya kenceng banget. Smash-nya kencang, anaknya tuh rajin, cepet sebenarnya. Tapi kalau dulu masih gerasa gerusuk deh. Ya sekarang mungkin bisa Lebih lebih matang tenang, lah ya. lebih mature, bisa kontrol. Kalau dulu kan maunya cepet mati. Ya nggak bisa. Jiwa gitu. muda. Iya. Tambah tua udah tahu, gue harus hemat-hemat energi gitu kan. Hemat-hemat. Nah, tapi ngomong-ngomong yang kemarin nih ya, setelah pertandingan selesai, kita rilis ranking dulu nih, ranking terbaru atlet-atlet kita, karena ternyata tuh dikit loh yang sekarang masuk top 10. Oh ya? Iya. Jonathan ranking 2. Tinggal Jonathan Ginting ya untuk tunggal. Fajarian Hendrasan doang. Iya, Hajarian Mapri. Sisanya 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 Oke, nggak ada. ganda putra jadi 2 aja Iya, ya. cukup mengkhawatirkan ya untuk road. Bus gila. Tuh, Dua Olimpik. mengkhawatirkan udah Iya, ini. Mohon gila maaf kan, nih kita gua. masih 3. Ragu Debbie. Kita klub 3 biasanya ya kan. Iya, karena biasa tuh ganda putra tuh ya masuk top 10 tuh bisa 3, bisa 4. Ya besok udah 10 lagi Leo. Abis Orleans. Kalau lihat Ini Grego, udah setelah Orleans belum? ini udah tanggal 4 harusnya udah ya. Grego sekarang 12 ya. Udah mau masuk top 10 nih Grego nih. Putri KW 42. Yeay. Komang sana terlalu indah, itu bukan sih? Si Komang itu bukan ya? Ganda campuran juga sekarang udah kelempar, nggak ada satupun di top 10 loh. Rinov. Rino kan sampai 9 ya. Iya, tapi kan hasilnya kemarin Habis agak ini kan ngurang. Rehan yang 12 ya, kalau nggak salah. Nanti, tapi mungkin per hari Minggu Selasa, depan. apa hari Kamis sih biasanya? Selasa ini. Selasa. Mm-mm. Oh ini berarti sebelum Orleans kan berarti? Iya. Berarti ganda campuran nanti yang paling tinggi Rehan Rehan. Lisa Rehan ya Lisa. untuk minggu depan ya. Iya. Berarti ini Rehan, Rinov. undi banget nih buat mereka. Iya kan, road Ada- Olimpik. Si Semuanya nggak ada yang top 10 loh. Si siapa? Ada si Dejan Glo Dejan Glo juga 19. Mulai kapan ya itu berarti perhitungannya? BAC. Wah. BAC Depan. nanti 2 kan. minggu lagi, Iya. tanggal 25. Nah, Nah, ini ini yang nih. main nih. Ini nama-nama yang Si dikirim. Sarhiren reserve masih. Juara bertahan nggak ikut nih ya, juara bertahan ya, ganda putra ya.
Nggak ada. Juara ganda putra iya, nggak ada. Premiere. Premiere. Karena rankingnya kan sekarang 21. Iya, yang padahal- masuk yang 4 ini. Tapi Hasan Hendra main nggak kira-kira? Kan udah pulih belum ya? Tapi ngelihat Asan sih udah mulai latihan kok. Iya. Udah mulai latihan. Ganda putri ya itu semua dikirim tuh. Ana Tiwi, Lani Ripka. Berarti Minion ada selama ya nggak turnamen ya? Gue Iya, dari tadi nyariin karena dia nggak nama masuk. Minion Karena sih. kan ranking dia nggak masuk Iya, kan? Di rankingnya. Nggak masuk. Eh, Ya dia. Sudirman Cup masuk nggak ya? Ayo. Sudirman Tapi Cup. harusnya sih masuk ya. Nih, Sudirman Cup. Masuk Dedis kan nggak Nggak. katanya beregu Iya. nggak. Berarti antara Fajarian, Minion. Minion, Minion. Leo Daniel. Iya. 3 ya, emang 3. Tapi harusnya sih kalau Kok ada dari dua ya? skill dan Iya, lain-lain ganda tetap putra mah boleh. pengalaman tetap bisa dibawa sih. Study mix juga kan ada 4 kan? 2 dalam, 2 luar. Nah, itu seru banget Itu tuh. sangat Iya. kompetitif. Iya loh. Karena kompetitif nggak banget. ada yang masuk top 10, masih unda-undi itu siapa? Jadi semua masih berpeluang. Wah, Jadi starting besok. startnya tuh barengan gitu ya. Dia tuh start kan di BAC ya. Dia tuh setahun gitu ya. Gue udah Setahun. agak-agak lupa nih. Setahun. Setahun. Tapi sekarang kan sampai turnamen yang jauh-jauh kayak Finland itu udah super 300. Kanada Open udah super 500. Jadi emang kalau kurang-kurang perginya ke Kanada Open. yang jauh di Jauh-jauh mata. banget, gila. Nah, itu kalau ngomong jauh-jauh tuh kayaknya sih kalau untuk mix tuh bakal jauh-jauh tuh berangkatnya. Iya dong. Tapi jauh-jauh pun tetap rame deh pasti. Iya. Pasti sekarang. Tapi kalau nggak dikirim pun nggak dapat poin, Le. Iya. Jadi pasti tetap Ya dihajar dikirim. enak tuh masuk final kayak Fajarian gitu terus tinggal main. Maunya main juga ten. gitu, Le. Karena kan tahun depannya ngejarnya kan susah, Dep. Kalau lo, nah dia harus selektif tuh, pas kurang baru tambahin, pas kurang, ya, tapi jadi ya tinggal ada formasi pilih-pilih sendiri-sendiri, doang. iya tapi nggak tahu lah, strategi sendiri-sendiri, beda-beda biar sektor kan. Tergantung poin perhitungannya lah ya, Iya, ngejarnya tapi segimana. kalau mix seru sih, pasti Mix, ya. yang dalam bakal fight, yang luar juga bakal fight kan. Karena paling Seru. seru sih menurut gue sih bakal mix. Iya. Ya kan? Dan kita juga seru ngebahasnya di sini. Iya. Apa? Dia Mana Kak? dia Olimpiknya aja udah sebelum Olimpiknya Iya, aja udah dia seru. race ke Olimpiknya aja siapa yang mau berangkat Iya. itu Udah seru. udah seru banget. Apalagi nanti berangkat gitu Siapakah kan. yang akan masuk? Soalnya injury time ntar 8 bisa besar. berubah-berubah kan cepet. Ya kayak yang kemarin Tokyo Gloria Hafiz kan injury time dia Iya, nggak main ya. Tahu yang masuk Marcus Ellis kan jadinya. nyaris. Itu sakit sih kayak gitu. Itu namanya Semoga. sakit tak Semoga rezekinya Glo Rasa sakitnya berubah. Karena menjadi- dulu ada di grup kita di WhatsApp. tapi siapapun lah, siapapun lah. Iya, siapapun lah. karena semuanya kan Indonesia. Merah putih. Indonesia. Benderanya itu tetap sama, mau Yang di penting luar di dalam ada. benderanya tetap sama. Yang penting ada Indonesia. wakil kita Iya. ya, dimaksimalin Harus. Dua. Kalau kayak Cina tuh, gue perhatiin tuh, mereka tuh Tiap maksimalin. Iya. 2. Iya, dari dulu loh itu ya. Dan Tiap sektor 2012 dia sapu bersih. Itu lupa. Itu kalau sampai 2016 sapu bersih lagi, gue rasa nggak ada Olimpik Nah, lagi itu Mbak dia. badminton. Iya. Itu dia, Itu gua gara-gara Marin juara Gua kan? takut. Marin Eropa. juara, jadi lanjut lagi tuh badminton tadinya udah mau dihapus. Kalau Iya. Indonesia Kalau Cina lagi. sapu bersih Kalau lagi. Cina sapu bersih lagi bakal dihapus. Iya, mereka Diganti sih sama dengan sektor bangga lain. memamerkan ini. Kita Gini nih, dia fotonya begini nih. iya kita Enak banget. ketar-ketir, takut nggak ada lagi dong. Terus nggak juara badminton. Olimpik, kan Olimpik kan mimpi anak-anak kan semua. Iya, Bang. Terus nggak ada nggak dipertandingkan. Iya. Nggak di pertandingan, terus lu buat apa? Kejuaraan dunia doang. Kayak kemarin dong Mbak, berarti ketar-ketir waktu pandemi juga kan mau Tokyo kan antara ada jadi enggak Iya, jadi iya, enggak nih Olimpik. Itu angkatan itu apa kabar tuh rasanya? Udah nungguin. Iya kan? Kayak jadi enggak sih Goal gua? Ewing aja udah mau pensiun, mundur setahun lagi nih, mundur jadi extend. Iya. Jadi Grace juga gitu kan, extend setahun gitu. udah persiapan, udah kayaknya pick gua udah di sini nih. Mundurnya setahun gitu kan. Yang penting ya berjalan dengan lancar lah ya. Dan kita berdoa sih di tiap sektor ada wakil. Kalau Dan bisa dua. Kalau bisa amin. Amin. Aduh, Kalau bisa 2 maksimalin tuh kayak tim Cina. gue deh. Nggak mau kalah. Iya dong. Iyalah bisa. Tunggal putra bisa. Dan ada cita-cita juga nih katanya cita-citanya Kojeng itu adalah bahwa Hasan Bisa gitu. bisa juara. Medali. Iya, bisa dapat medali medali lah. Olimpiade. Iya. Medali Olimpiade karena kayaknya itu doang ya yang kurang ya. Tapi kayaknya kalau kemarin di Tokyo dia udah dapat medali udah berhenti.
Iya, udah pasti. Udah selesai. Tapi kalau gua rasa dapetnya perak terus dia mau sepuh emas. Dia kan Kojing kan suka itu ya, Dia kan, ngeprank ya. dia kan tiap tahun Dia bilang, foto. this my last Olympic. Iya, Tapi maksudnya dari last 2000 day. berapa, ada lagi, Kita ada udah lagi. komen apa gini-gini. dia muncul lagi. Muncul. Masih pengen ikut. Iya. Jadi kayaknya sih untuk The Daddies nggak akan Dan sekarang stop. ranking 3 dunia masih ada chance banget. Sampai Babah kayaknya bisa dapet medali itu dipajang di rumahnya. Ya kita doakan aja. Kojeng yang biar terbaik. 2 dia sebenarnya. Iya, dia mau begini nih. Dia bilang-bilang Asan, padahal sebenarnya dia. Iya, dia gua pengen rasa. 2. Yakin gue. Kayaknya dia Kita masih diserang obses nih ya. sama itu Dedis. Bercanda, Besti. Aduh, udah seru banget ya. Nggak berasa loh. Ini kita udah Udah mau beduk. Udah mau beduk, udah mau Mohon maaf, masih lama. makan Udah kolak. asar. Udah mau makan kolak, udah mau buka puasa. Nah, minggu depan kita bakal balik lagi juga. Kita bakal banyak ngebahas lebih berarti ke road to Olympic ya. Udah karena udah penghitungan. Badminton poin Asia Olympic. juga. Iya, ada Terus badminton Asia. Sudirman Cup. Bakal banyak banget. Nah, Jangan makanya lupa nonton Yes. PB Ina Badminton X Agripina di channel PB Ina. Jadi ntar ada main di Tangerang Selatan, Bekasi, Depok, Citayam, Bogor. Wah, jadi banyak bisa di situ nonton. Jangan lupa di share dan di subscribe. ya. Kami pamit undur diri dulu. Jangan lupa like and subscribe YouTube-nya PB Ina. Bye. Dadah. Bye. Bye.